من العوج يا رسول الله لك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكرين يا رسول الله لك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول شان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di maghrib yang penuh dengan berkah, di waktu antara maghrib dan isya ini yang penuh dengan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih dapat bersama-sama duduk iktikaf di dalam masjid, bersama-sama kita mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan, dan insyaallah ilmu yang disampaikan pada malam hari ini insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang insyaallah menjadikan kita diridhoi oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian pada pertemuan yang lalu, kita masih membahas atau mengenal daripada datuk-datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas nasabnya Rasulullah, dan sedikit kemarin kita jelaskan satu persatu daripada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bisa saya ulangi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, ini nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau kita sudah mendengarkan bagaimana itu sedikit sejarah daripada datuknya Rasulullah sampai kepada yang mana ini? Oh, lebih, Pak. Sampun Abdul Muthalib sudah lebih nih. Sampai ke sinten? Yang keempat atau kelima? Yang kelima kayaknya nggih. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, sekarang kita bahas bin Kilab. Ya, datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab. Datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab. Kilab niku artinya jamaknya kalab. Ya, Kilab niku jamaknya kalab. Kalab niku anjing. Berarti kalau Kilab niku anjing-anjing. Kilab ini datuknya Kanjeng Nabi, nama aslinya adalah Hakim. Kilab itu adalah julukan. Nama beliau aslinya adalah Hakim. Memang orang Arab itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, mereka itu suka memberi lakob. Orang Arab, mereka itu suka memberi yang namanya lakob. Lakob niku julukan. Kenapa sebabnya? Karena namanya orang Arab itu cuma itu-itu aja.
Orang Arab itu punya kebiasaan, adatnya orang Arab itu kalau lahir seorang anak dikasih nama seperti nama salah satu daripada datuk-datuknya. Kalau datuknya ada yang namanya Ahmad, pasti cucunya ada yang namanya Ahmad. Itu adat istiadat orang Arab. Jadi tidak mungkin orang Arab itu ngasih nama anaknya dengan nama yang tidak serupa dengan nama datuk-datuknya. Itu tidak mungkin. Makanya orang Arab itu suka ngasih julukan. Kenapa kok perlu dikasih julukan? Karena kalau tidak ada julukan nanti namanya sama. Saat nama Ahmad itu ada banyak. Kayak misal contoh, ini sak kampung sini yang namanya Muhammad wonten pinten niki-niki. 3 orang lebih napa mboten? Tapi alhamdulillahnya kan ada tambahannya, Muhammad siapa? Coba kalau tidak ada tambahannya, cuma Muhammad gitu aja. Bingung napa mboten nih? Bingung. Disebut Pak Muhammad yang mana? Yang di sana atau yang di sini atau yang di belakang? Karena namanya sama semua. Lah orang Arab juga sama. Mereka itu punya nama banyak. Namanya cuma itu aja. Nah kalau tidak dikasih julukan, akhirnya mereka bingung. Untuk menjuluki itu julukannya siapa? Makanya dari kemarin kita kalau bahas datuknya Kanjeng Nabi, pasti ada julukannya. Nah ini yang namanya Kilab, asli namanya adalah Hakim. Kilab itu adalah julukannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit membahas masalah julukan. Ini subhanallah. Di Indonesia niku kathah orang namanya Muhammad siapa? Kayak saya misalnya. Saya namanya Muhammad Habibi. Ada lagi Muhammad siapa misalnya? Soeharto misalnya. Atau Muhammad Kardimin misalnya. Kita dapatkan orang-orang muslim di Indonesia itu nama mereka Muhammad terus ada tambahannya. Mau nama Jawa atau nama Arab. Kathah kita dapatkan. Cih napa mboten? Ahmad siapa? Ahmad Subroto. Saya punya teman ayahnya namanya Ahmad Subroto. Ada lagi Ahmad siapa? Ya, padahal itu di Arab tidak ada yang namanya nama itu 2. Di Arab itu nama cuma 1. Kalau dikasih nama Muhammad ya Muhammad titik. Nama panjangnya siapa? Ya Muhammad. Atau kalau misalnya dikasih nama Ahmad, namanya siapa? Ya Ahmad. Nama panjangnya ya Ahmad gitu aja. Ahmad tok, titik sudah, tidak ada lagi. Tapi subhanallah di Indonesia ini termasuk suatu kebiasaan orang-orang muslim umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia itu ngasih nama double. Muhammad terus kasih nama siapa? Nanti nama mboten lagi. Padahal tidak dikenal ada di Arab. Sampai sekarang niki, nek jenengan ke daerah Arab, orang Arab niku bingung. Ini orang Indonesia kok namanya kok banyak. Muhammad fulan, Ahmad fulan, siapa fulan, kok namanya banyak? Padahal di Arab tidak ada nama seperti itu. Itu dikatakan ini pertanda bahwasanya umat muslim di Indonesia itu saking cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau ngasih nama anak disandarkan pertama Muhammad baru ada tambahannya. Ini bukti insya Allah cintanya orang-orang Indonesia kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan juga sama Pak, jenengan juga sama Bu. Nah jenengan dikasih anak, kasih Muhammad, kasih Ahmad, monggo, kasih tambahan monggo. Muhammad siapa misalnya? Muhammad Sugeng misalnya, mboten napa-napa. Muhammad sinten? Parmo. Muhammad Parmo misalnya, monggo, tidak apa-apa nih Bu. Iya. Yang penting ada sandaran Muhammad atau ada sandaran Ahmad. Lah kenapa kok seperti itu? Niki ada satu bisyarah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku ada satu keistimewaan. Orang kalau namanya Muhammad itu diantara keistimewaannya orang yang namanya Muhammad insya Allah kulitnya tidak tersentuh dengan api neraka. Kenapa sebabnya? Di neraka itu diharamkan tertulis di pintu nama Muhammad. Lah kalau namanya umatnya Rasulullah ada namanya Muhammad, itu tidak mungkin tertulis di pintu neraka. Kenapa sebabnya? Pintu neraka itu kalau ditulis Muhammad, padam api nerakanya. Pintu neraka itu kalau ditulis Ahmad, namanya Kanjeng Nabi, neraka ini apa? Padam. Makanya termasuk keunggulan atau keistimewaan orang dikasih nama Muhammad dan Ahmad, insya Allah tidak tersentuh dengan api neraka. Nah, makanya kalau punya anak kasih nama Muhammad, monggo, tambahi monggo. Mau jenengan tambahi 3, 4, 5, monggo. Tapi yang penting ada nama apa nih? Muhammad ya. Nah, ya. Cuma yang nyambung artinya,
Muhammad apa misalnya apa nama Jawa. Cuma nama Jawa itu artinya juga baik, sejajar atau selaras dengan nama Muhammad. Monggo, tidak ada masalah. Nah, ya. Nah, itu di Indonesia ini kebanyakan seperti itu. Tapi kalau di Arab nama itu cuma satu dan namanya cuma itu aja. Makanya mereka membutuhkan yang namanya laqab atau julukan. Kayak datuknya Kanjeng Nabi yang bernama Kilab. Kilab niku julukan, nama aslinya adalah Hakim. Hakim itu artinya orang ahli hikmah. Orang yang kalau bicara itu ucapannya penuh ilmu, itu namanya Hakim. Kayak Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ya Al-Hakim itu orang yang ahli hikmah itu. Nah, Kilab itu nama aslinya adalah Hakim. Kilab adalah julukannya. Loh kenapa kok Sayyidina Hakim datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dijuluki dengan Kilab yang artinya banyak anjing, limahabbatihi kilabas said, karena beliau itu suka berburu. Dan kalau berburu menggunakan anjing. Ya, kalau berburu menggunakan anjing. Akhirnya dikenal sebagai Kilab, orang yang banyak anjing di rumahnya. Ya. Loh kok banyak anjing niki boleh napa mboten? Niki syariatnya belum syariatnya Kanjeng Nabi nggih. Niki syariatnya belum syariatnya sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi belum lahir kok. Nabi Ibrahim niku nyuwun sewu. Dikatakan di dalam suatu riwayat, Nabi Ibrahim itu ngingu 4.000 anjing. Nabi Ibrahim niku ngingu 4.000 anjing. Bukan kucing tapi anjing. Ada berapa? 4.000 anjing. Iya, itu dikatakan setiap anjing yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang jumlahnya 4.000 anjing, itu setiap anjing dikasih kalung dari emas. Iya, dikasih kalung dari emas. Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar nopo Siti Sarah, tidak dikasih emas. Tapi yang dikasih emas itu anjing-anjingnya. Maka ketika itu beliau ditegur sama salah seorang, wahai Nabi Ibrahim, iya, kenapa kok jenengan ngasih perhiasan emas kepada anjing-anjing yang jenengan pelihara? Ketika itu Nabi Ibrahim beliau mengatakan, innamad dunya jifah la yuriduha illa kilab. Nabi Ibrahim beliau mengatakan, saudaraku, dunia itu ibarat bangkai. Dunia itu ibarat adalah bangkai, kata Nabi Ibrahim. Tidak ada suka kepada bangkai kecuali anjing. Makanya saya kasih emas-emas kepada anjing-anjing saya. Subhanallah. Ini maksudnya menunjukkan beliau itu tidak cinta dunia sama sekali. Coba jenengan berani napa mboten peliharaan dikasih perhiasan, istri tidak kasih perhiasan. Ya bubar rumah tangganya nih. Istri jenengan tidak dikasih perhiasan, dikasih kalung dari apa niku? Timah. Apa dari potongan seng misalnya. Tapi kucingnya dikasih apa niku gelang emas misalnya. Yo geger. Iya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam memang sudah dasarnya jauh daripada cinta dunia, maka beliau berikan dunia itu kepada anjing-anjing daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini menjelaskan kepada kita, ngingu anjing syariat terdahulu boleh. Tapi kalau syariatnya Kanjeng Nabi boleh napa mboten? Yang muslim ngingu anjing boleh napa mboten? Mboten. Bahkan ada riwayat malaikat itu tidak mungkin masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan anjing. Kalau di dalam rumah itu ada patung atau di dalam rumah itu ada anjing, malaikat itu tidak mau masuk. Ya berarti Israel tidak datang, bukan Israel Pak, tapi malaikat yang bawa rahmat. Mereka tidak mau masuk. Tapi kalau malaikat yang bawa azab dari Allah Taala, tetap mereka masuk. Nah, iya, tidak boleh. Syariatnya Kanjeng Nabi ngingu anjing itu tidak boleh. Tapi kalau syariat terdahulu diperbolehkan. Nah, seperti itu. Niki Kilab datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab. Ya, ada juga sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab. Ka'ab niku kalau diartikan adalah mata kaki. Ya, Ka'ab itu kalau diartikan artinya adalah mata kaki. Loh, kenapa kok beliau dijuluki sebagai Ka'ab? Dinamai dengan julukan Ka'ab yang artinya mata kaki, lisatrihi ala qaumih. Karena beliau itu tidak mau tampil di hadapan kaumnya. Kalau ada suatu perkara yang tampil, beliau tidak mau. Padahal beliau orang yang dimuliakan, orang yang diunggulkan di daerahnya. Tapi kalau suruh tampil, beliau tidak mau. Beliau mau di belakang layar, tidak mau kelihatan.
Maka diistilahkan atau diserupakan dengan mata kaki. Mata kaki itu termasuk bagian yang terpenting dari kaki manusia. Tapi mata kaki tidak pernah kelihatan, tertutup dia. Nah, iya. Maka ya beliau dijuluki sebagai Ka'ab. Nah, Sayyidina Ka'ab datuknya Nabi Muhammad SAW itu dikatakan awwalu man jama'an nas yaumal arubah wa huwa ismu yaumil jum'ah fil jahiliyah ittifaqan. Datuknya Kanjeng Nabi yang bernama Ka'ab itu adalah orang yang pertama kali mengumpulkan para manusia. Ya, awal manusia pertama kali yang mengumpulkan manusia ada di hari Jumat. Ya, Sayyidina Ka'ab datuknya Kanjeng Nabi niku awal orang yang mengumpulkan para manusia untuk berkumpul di satu tempat ada di hari Jumat fil jahiliyah, ketika di zaman jahiliyah. Cuma ketika itu tidak ada sholat. Kalau kula jenengan umat Kanjeng Nabi hari Jumat kumpul sholat Jumat. Nggih napa mboten? Wajib kumpul niku sholat Jumat. Lah niki Sayyidina Ka'ab ngumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan orang-orang Arab jadi satu ada di hari Jumat, dikumpulkan. Itu tidak ada sholat di dalamnya karena belum ada perintah sholat, belum ada syariat sholat. Akan tetapi bal kanat Quraisyun tajtami ilaih fi hadzal yawm fayakhtubuhum. Akan tetapi orang-orang Quraisy ketika di hari Jumat dikumpulkan sama Sayyidina Ka'ab di satu tempat berkumpul bersama-sama itu untuk mendengarkan wejangan nasihat daripada Sayyidina Ka'ab. Jadi Sayyidina Ka'ab itu ketika di hari Jumat beliau kumpulkan orang-orang Quraisy, beliau ngasih khutbah, ngasih nasihat. Ya, beliau ngasih khutbah, beliau ngasih nasihat. Wa kana fasihan ya'muruhum bi ta'dhimil haram. Beliau adalah orang yang lisannya fasih. Kalau bicara itu enak, kalau ngasih wejangan nasihat itu enak untuk didengar. Dan beliau memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk mengagungkan Al-Haram, kota Mekah. Ya, di antara nasihat yang beliau sampaikan, yang sering beliau sampaikan kepada orang-orang Quraisy, yaitu adalah untuk menghormati kota Mekah. Wa yudzakiruhum bimaf'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di dalam nasihat beliau sering sekali mengingatkan orang-orang Quraisy akan muncul nanti Nabi akhir zaman. Ya, karena niki perlu kula jenengan perhatikan. Kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, di dalamnya itu pasti ada kabar yang menjelaskan Nabi akhir zaman. Kitab Taurat ada, kitab Injil ada, kitab Zabur ada. Sampai-sampai dikatakan di dalam kitab-kitab selain Al-Quran, ketika Allah Ta'ala menjelaskan Nabi akhir zaman, itu ciri-ciri yang Allah jelaskan detail. Ciri-ciri yang Allah Ta'ala jelaskan apa? Detail. Sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim dikatakan wa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi yang membaca kitab Taurat, mereka orang-orang Nasara yang membaca kitab Injil, itu kalau mereka baca ciri-ciri Nabi akhir zaman, mereka akan mengenal sosok Nabi akhir zaman sebagaimana mereka mengenal sosok anaknya sendiri. Kenapa sebabnya? Saking detailnya. Saya mau tanya, yang paling tahu anak kita sinten? Yang paling tahu perihal anak kula jenengan sinten? Ya kula jenengan tuh. Saya tahu ndak anak jenengan? Ya ndak kenal aja ndak kok. Saya ndak tahu bagaimana. Temannya saja juga ndak mungkin tahu 100%. Tapi yang tahu keadaan seorang anak adalah orang tuanya. Itu Al-Quran mengatakan mereka ahli kitab, orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi, mereka mengenal sosoknya Nabi Muhammad SAW dengan apa yang ada yang dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan mereka kenal dengan Nabi Muhammad seperti kenalnya mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Makanya Sayyidina Ka'ab ini di antara nasihatnya sering mengajak orang, ingatkan orang akan muncul Nabi akhir zaman. Ya, kalau kita nanti baca sejarahnya Kanjeng Nabi, ya, itu ketika Kanjeng Nabi sudah diutus jadi Rasul, itu di antara dakwahnya Kanjeng Nabi niku ngirim delegasi datang ke kerajaan-kerajaan. Ya, datang ke kerajaan-kerajaan. Itu di antaranya Nabi perintahkan ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diperintahkan sama Nabi membawa surat ajakan untuk beriman kepada Kanjeng Nabi. Itu surat diperuntukkan atau diantarkan untuk kepada Raja Najasyi.
Raja Najasyi itu raja di Ethiopia. Raja Najasyi ini agamanya Nasara, berpegang teguh dengan Injilnya Nabi Allah Isa alaihissalam, dan dia adalah orang yang patuh dengan kitab Injil. Itu ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib membawa surat dari Kanjeng Nabi untuk Raja Najasyi, dibacakan di hadapan Najasyi. Najasyi tanya, bagaimana ciri-ciri nabimu? Itu orang yang bernama Muhammad yang ngaku menjadi seorang nabi, yang menulis ini surat, tandanya bagaimana ciri-cirinya? Dia adalah orang yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Najasyi beliau kaget, sifatnya seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil. Apa yang dia perintahkan kepada kalian? Sholat 5 waktu. Kapan aja sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu sholat subuh, sholat ini dan ini. Kaget Najasyi, seperti yang dikatakan di dalam kitab Injil. Satu persatu sama Najasyi ditanyakan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelaskan sama Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Najasyi ini meneteskan air mata. Dia meneteskan air mata dan ketika itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena sifat yang diceritakan sama Sayyidina Ja'far sesuai dengan sifat yang diceritakan di dalam kitab Injil. Langsung beriman. Nah, ini menjelaskan kepada kita kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semuanya juga di dalamnya menceritakan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Sayyidina Ka'ab, datuknya Kanjeng Nabi ini, ketika memberikan khutbah, beliau mengingatkan kepada orang-orang Quraisy akan muncul nanti Nabi akhir zaman. Dan hebatnya lagi para jamaah yang dimuliakan Allah, wa yu'limuhum bi annahu min waladi. Sayyidina Ka'ab itu di samping ingatkan nanti akan muncul Nabi akhir zaman, beliau juga ngasih kabar, Nabi akhir zaman itu dari keturunanku. Nabi akhir zaman itu dari anak turunku, kata Sayyidina Ka'ab. Padahal jarak Sayyidina Ka'ab dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu dikatakan wafatnya Sayyidina Ka'ab dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu terpaut 560 tahun. Terpaut 560 tahun wafatnya Sayyidina Ka'ab dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, terpaut 560 tahun. Tapi Sayyidina Ka'ab beliau sudah tahu itu nanti Nabi akhir zaman akan muncul dari anak keturunanku. Iya. Kenapa kok beliau bisa seperti itu? Karena ini ilham dari Allah Ta'ala. Ini ilham dari Allah Ta'ala, dan pastinya beliau sudah terasa karena di dalam diri beliau ada benihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Ka'ab, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sengaja tidak saya baca urut terjemah sejarahnya, sedikit-sedikit nukil-nukil. Ya, setidaknya kita mengenal beberapa daripada datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga datuknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Fihir. Ya, yang bernama siapa? Fihir. Fihrun. Ya, Fihrun. Kalau ditulis Arab itu Fihrun. Fa ha ra. Fihrun. Itu dikatakan wa ilaihi tunsabu qabailu Quraisy. Ya, suku Quraisy semuanya itu anak turun daripada Fihir ini. Ya, suku Quraisy semuanya itu anak turun daripada Sayyidina Fihir ini. Kita mengenal suku Quraisy. Suku Quraisy adalah sukunya Rasulullah. Suku Quraisy itu suku yang termulia di antara suku-suku yang ada di Arab. Arab itu sukunya banyak. Ya, Arab itu sukunya banyak. Tapi suku yang termulia adalah suku Quraisy. Lah siapa itu suku Quraisy? Suku Quraisy itu adalah orang-orang dari anak keturunan Sayyidina Fihir ini. Ya, siapapun daripada anak keturunan Sayyidina Fihir itu adalah suku Quraisy. Nah, dikatakan seperti itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ilyas. Cuma bukan Nabi Ilyas sih. Ilyas di sini bukan yang dikenal sebagai Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Ada di antara datuknya Rasulullah itu yang bernama Ilyas. Ya, itu dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ilyas, datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seseorang yang orang-orang Arab itu senantiasa mengagungkan beliau, bahkan orang-orang Arab itu menganggap bahwasanya Sayyidina Ilyas ini adalah ahli hikmah. Saya cuma ngapunten.
ahli hikmah niku nek bahasane kula jenengan. Wah, ini Masya Allah di daerah ini ada orang ahli hikmah. Itu yang jenengan tahu ahli hikmah itu apa, Pak? Nah, misalnya jenengan dapat kabar, ini daerah sini ada orang ahli hikmah. Mungkin kalau kesannya kalau jenengan orang-orang daerah sini, orang-orang Jogja dan sekitarnya, ahli hikmah itu ahli apa? Nambani. Jih napa mboten? Kalau di Solo itu kadang-kala orang nyebut ahli hikmah niku napa? Nambani. Berarti ini orang apa ini? Orang yang bisa nambani orang sakit, orang yang kalau ada napa niku bayi sawangan nggih. Sawangan niku napa? Sawangan nggih. Napa niku bahasane niku? Nek ada bayi sawangan niku dibawa ahli hikmah, disuwuk gitu langsung alhamdulillah ndak sawangan. Kenapa? Zuhur. Sembur. Ya, sebagian orang itu mengatakan ahli hikmah itu kayak gitu. Padahal ahli hikmah itu bukan kayak gitu. Itu bukan ahli hikmah itu. Yang disebut ahli hikmah niku ya ulama. Yang disebut ahli hikmah itu adalah para ulama. Orang-orang lisannya itu kalau mengucap hikmah, ilmu. Orang-orang kalau yang dia ucapkan adalah ucapan yang mendengar itu sebenarnya orang yang tidak pernah sholat, ketika dengar ucapannya jadi tertarik sholat. Nah, niku ahli hikmah. Ahli hikmah itu seperti itu. Lah niki Sayyidina Ilyas niki datuknya Kanjeng Nabi, niku orang-orang Arab senantiasa ngagungkan beliau. Bahkan beliau dianggap sebagai ahlu hikmah, kal Luqman. Bahkan orang-orang Arab ketika itu menjuluki Sayyidina Ilyas ini seperti Luqman Al-Hakim. Ya, kalau jenengan sering dengar Luqman Al-Hakim. Tepang napa mboten Luqman Al-Hakim? Niku senes Pak Luqman nggih. Pak Luqman yang muadzin niku senes niku. Nah, ya, niku bukan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim niki yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Beliau seseorang yang bukan nabi, bukan rasul. Tapi hebatnya nama beliau menjadi salah satu nama daripada surat Al-Qur'an. Surat Luqman. Nah, siapa itu Luqman? Bukan nabi, bukan rasul. Sayyidina Luqman Al-Hakim niku bukan nabi, bukan rasul. Beliau adalah seseorang yang hidup. Ada riwayat mengatakan hidup di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi subhanallah lisan beliau yang keluar pasti hikmah. Beliau punya anak laki-laki yang sering beliau wasiati atau beliau nasihati. Maka sering di dalam Al-Quran ada beberapa ayat. Ya bunayya, wahai putraku, kata Luqman Al-Hakim, kamu harus seperti ini dan ini dan ini. Nasihatnya Luqman Al-Hakim, ahli hikmah. Nah, orang-orang Arab niku juluki Sayyidina Ilyas, datuknya Kanjeng Nabi, seperti Luqman Al-Hakim. Kenapa sebabnya? Tidak ucap kecuali ucapannya penuh hikmah. Sampai-sampai dijuluki seperti Luqman Al-Hakim. Wa kana yud'a kabiru qaumih wa sayyidu asyiratih wa la yuqta'u amrun wa la yuqdha bainahum dunah. Dikatakan juga Sayyidina Ilyas, datuknya Kanjeng Nabi ini, beliau dipanggil atau dijuluki sebagai pembesar kaumnya. Jadi kalau zaman sekarang niku mbah kaum. Cuma kalau zaman sekarang mbah kaum niku cuma mimpin tahlil. Ya, tidak lebih dari itu tuh. Mbah kaum niku kalau di zaman sekarang niku cuma mimpin tahlil, mudin. Nah, ada orang meninggal sambutan, doakan. Nggih napa mboten? Nah, niku mbah kaum. Cuma yang dimaksud Sayyidul Qaum, pemimpin kaumnya di sini bukan seperti mbah kaum, tapi seperti apa ya? Ya dihormati, yang dimuliakan di daerah itu. Orang-orang itu setiap kalau ada perkara datangnya kepada dia. Itu Sayyidul Qaum. Nah, Sayyidina Ilyas ini adalah dijuluki sebagai sayyidnya kaumnya, pemimpin daripada para kaumnya. Sampai-sampai tidak ada perkara diputuskan, tidak ada suatu perkara di antara orang-orang Arab yang ingin untuk diputuskan, kecuali pasti yang memutuskan adalah Sayyidina Ilyas. Jadi kalau ada sengketa, datangnya kepada Sayyidina Ilyas. Kalau ada geger-gegeran, datangnya kepada Sayyidina Ilyas untuk diputuskan. Dan orang yang datang kepada Sayyidina Ilyas, dua orang yang berseteru datang kepada Sayyidina Ilyas, mereka yakin apa yang diputuskan sama Sayyidina Ilyas itu adalah keputusan yang adil. Karena dia adalah orang ahli hikmah. Nah, ya, jadi seorang hakim di daerahnya. Ya, jadi seorang hakim ada di daerahnya. Subhanallah. Niki Sayyidina Ilyas, datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Mudhar. Ya, yang bernama apa? Mudhar. Ini datuknya Kanjeng Nabi. Nah, subhanallah, Sayyidina Mudhar niki punya keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaan yang diantara yang beliau punya? Suaranya merdu. Suaranya apa? Merdu. Niki kula jenengan teng Jogja niki mboten wonten unta ini. Iya. Kita ini di Indonesia ini kan tidak ada unta. Unta cuma ada di kebun binatang. Nah, mau lihat unta ke kebun binatang kula jenengan. Unta niku para jamaah yang dimuliakan Allah. Unta itu suka dengan yang namanya suara merdu. Unta itu hewan yang dia suka dengan suara merdu. Sampai-sampai dikatakan kalau unta itu yang namanya unta itu kan sebagai tunggangan. Di zaman Kanjeng Nabi, di kalangan orang Arab, unta itu sebagai tunggangan. Sampai-sampai dikatakan yang nunggangi unta itu kalau dia menyanyi atau membacakan bait-bait qasidah dengan suara yang merdu, itu unta tidak usah dituntun, unta tidak usah disetir, dia akan berjalan dengan sendirinya. Karena unta itu hewan yang suka dengan suara merdu. Nek mau jajal nyoba di kebun binatang. Mbuh untanya ngamuk napa seneng? Nek ngamuk berarti pertandaan apa nih? Wancur suaranya nih. Iya. Unta niku sifatnya seperti itu. Iya. Itu subhanallah Sayyidina Mudhar ini seorang datuk Kanjeng Nabi yang punya suara yang indah itu dikatakan wa huwa awwalu man sannal huda lil ibil. Beliau adalah orang pertama kali yang memulai atau yang mengerjakan pertama kali al-huda. Al-huda niku berdendang. Berdendang itu menyanyi dengan bait-bait yang indah ada di samping unta. Itu dikatakan wa dzalika annahu saqata an ba'irih wa huwa syab. Itu ketika Sayyidina Mudhar masih muda. Beliau naik unta untuk pergi ke suatu tempat, subhanallah beliau jatuh dari unta. Unta niku kan tinggi nih. Ya, unta niku napa? Tinggi. Ketika beliau naik unta berjalan ke satu daerah, subhanallah beliau jatuh. Jatuh daripada unta, fankasarat yadah, subhanallah tangannya patah. Lah ketika jatuh tangannya patah, beliau merasakan sakit yang luar biasa, maka spontan beliau mengatakan, ya yadah, ya yadah, ya yadah, aduh tanganku, aduh tanganku, aduh tanganku. Artinya gitu. Ya yadah, ya yadah, ya yadah, aduh tanganku, aduh tanganku, aduh tanganku. Tangannya apa nih? Putus. Beliau mengucap, ya yadah, ya yadah, ya yadah. Subhanallah, itu orang-orang yang bersama beliau. Ketika beliau mengucap, ya yadah, tanganku, aduh tanganku, ya yadah, aduh tanganku, ya yadah, aduh tanganku. Itu orang-orang yang ikut sama beliau melihat unta itu tiba-tiba bangun, bergerak jalan. Menikmati suaranya daripada Sayyidina Mudhar. Padahal nyanyi nama mboten niku. Nyanyi nama mboten. Ngeluhnya aja sudah indah. Niki kan ngeluh tadi. Jatuh dari unta, tangannya patah, kemudian spontan, aduh tanganku, aduh tanganku, aduh tanganku. Di mana-mana orang kalau dengar rintian kayak gini merinding. Waduh. Aduh tangannya patah ini. Tangannya bakal peok ini, merinding. Tapi karena suaranya itu kelewat indah, unta itu apa? Gembira. Mendengarkan suara tadi itu. Ya yadah, ya yadah, ya yadah. Akhirnya ketika itu orang-orang Arab lihat, ternyata unta itu kalau dibacakan, dinyanyikan bait-bait yang indah, suara yang merdu, unta itu senang. Akhirnya semenjak itu orang-orang Arab itu, mereka kalau mau pergi musafir, mereka bawa orang yang suaranya indah kadangkala. Diperintahkan untuk nyanyi, baca syair dengan suara yang indah, unta ini berjalan dengan sendirinya. Itu yang pertama kali munculkan, yang pertama kali ngerjakan seperti ini, Sayyidina Mudhar tadi itu. Ketika ngucap, ya yadah, ya yadah, ya yadah, subhanallah. Ini indahnya kayak apa ini ya? Ngeluh, aduh tanganku, aduh tanganku, aduh tanganku. Itu merdu. Coba jangan bayangkan. Subhanallah. Ini macam suara kayak apa ini? Kepengen dengar napa mboten suaranya Sayyidina Mudhar ini? Kepengen dengar napa mboten? Kepengen dengar napa mboten? Kinten-kinten sama suaranya Bang Roma Irama enak mana ini? Ya jauh. Tidak bisa dibandingkan datuk Kanjeng Nabi kok. Sama Habib Syekh ya jauh, tidak bisa dibandingkan. Sama Mustafa Atif ya jauh, tidak bisa dibandingkan. Ini suara yang tidak sembarangan. Jerit, aduh tanganku, sudah indah kok. Apalagi kalau baca syair-syair yang indah.
Subhanallah, ini Sayyidina Mudhar, datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih ada berapa menit ya? Berapa menit? Oh, subhanallah, harus bubar ya. Nah, itu beberapa daripada datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir datuknya Kanjeng Nabi yang disebut adalah Adnan. Ya, terakhir datuknya Kanjeng Nabi yang disebut yaitu adalah Adnan. Adapun ayah-ayahnya Adnan sampai ke atas, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, terus ke atas sampai Nabi Allah Nuh. Nah, kula jenengan juga harus tahu Abul Bashar, datuknya manusia yang pertama itu Nabi Adam. Karena setiap manusia adalah anak cucunya Nabi Allah Adam alaihissalam. Abul Bashar Thani, datuknya manusia yang kedua yaitu adalah Nabi Allah Nuh. Jadi mungkin dengan mungkin yang apa istilahnya sangat mungkin sekali kula jenengan sedaya niki cucunya Nabi Nuh. Karena beliau adalah datuknya manusia yang kedua. Kenapa kok beliau disebut dengan datuknya manusia yang kedua? Karena ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya beliau dikasih ujian sama Allah banjir bandang, yang itu banjir bandang bukan cuma di daerahnya beliau, tapi satu dunia. Satu dunia merasakan banjir bandang yang luar biasa, yang tidak naik kapal Nabi Nuh tenggelam. Yang naik kapal Nuh selamat, kapal Nabi Nuh selamat. Jadi manusia yang selamat ya cuma yang di atas kapal Nabi Nuh. Hewan-hewan yang selamat cuma yang ada di atas kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Banyak manusia yang tenggelam berarti. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu disebut dengan datuknya manusia yang kedua setelah Nabi Allah Adam alaihissalam. Lah, Kanjeng Nabi niku dikenal datuknya sampai Adnan, yang diketahui. Atasnya Adnan sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam, namanya benar apa enggak? Yang jelas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut nama datuk beliau hanya berhenti sampai Adnan. Kalau ada yang menambahi lagi sampai Nabi Ismail, menyebutkan sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Adam, itu bisa dipastikan semuanya dusta. Atau tidak ada sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat hanya sampai kepada Adnan, datuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, insyaallah dapat menambah mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.